Selamat datang di webinar TPM. Eh, Sebelum kita mulai webinar ini, saya minta diaktifkan semua ya videonya untuk ambil fotonya. Silakan diaktifkan semua. Oke, terima kasih. Ambil 1, 2, 3. Minta jempolnya satu lagi. Oke, jempolnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita akan mulai saja TPM kali ini. Saya akan langsung serahkan ke moderator untuk memulainya. Silakan Bu Titia. Ya, terima kasih Bu Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul walaupun lewat layar kaca, tapi ini kesempatan yang jarang ya. Kita akan menuntut ilmu dari ibu-ibu cantik. Nanti juga akan ada pelatihannya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dunia akhirat. Bisa jadi awal buat yang mau berbisnis atau malah mengembangkan bisnisnya. Mudah-mudahan di dalam kondisi pandemi ini kita bisa tetap berdikari, menghasilkan buat diri sendiri maksudnya. Oke, Bu Hayu minta tolong untuk ditampilkan susunan acaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Hanum, Mbak Ayu. Ya, terima kasih atas kehadiran Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya. Menurut acara kita akan berlangsung kurang lebih 2,5 jam untuk mempersingkat acara supaya nanti dalam pelatihannya bisa all out ya. Saya mulai saja, mari kita mulai acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ibu-ibu, kakak-kakak, ustazah-ustazah, ya sebelumnya kita akan mendengarkan dulu banyak kata, bukan sepatah dua kata, tapi banyak kata dari Ibu Sekprodi kami yang cantik, Ibu Hanum. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Bu Titia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Bu Hayu selaku pelaksana. Kemudian terima kasih juga yang terhormat kepada Bu Titia Izati selaku moderator, dan yang terhormat juga kepada narasumber kita Ibu Putri Wulandari. Ini saya baca sebagai pelaku industri rumah dan kepala inkubator ya. Di mana UAI, betul Bu? Selamat datang juga kepada teman-teman. Ini saya sebut sebagai teman-teman karena kita di sini
anggap aja sama ya, seumuran ya. Untuk ibu-ibu juga yang ikut bergabung kepada webinar ini, saya sebut teman aja biar enak nanti pada saat seminar berlangsung. Jadi gampang kita untuk bersilaturahmi juga bertanya gitu. Sebenarnya tema dari webinar ini ide usaha di masa pandemi dengan pembuatan logo ya, pembuatan logo kalau tidak salah. Nah ini saya harap dengan adanya webinar ini bisa memberikan ide juga inspirasi bagi anak-anak muda khususnya di pandemi ini bahwa emang dengan keadaan seperti ini tidak membuat kita jadi patah semangat ya, tidak membuat kita juga jadi bermalas-malasan atau terlalu santai gitu ya. Tumbuhkan kreativitas kita. Siapa tahu dengan adanya webinar ini kalian mendapatkan ide baru atau yang sudah mempunyai usaha. Diharapkan ada inspirasi baru. Nah, ini kita bisa tanya langsung kepada pakarnya, salah satu pakar industri rumah tangga mungkin ya, industri rumahan yang mungkin bisa tanpa modal atau modal kecil. Yang buat anak-anak muda jangan jangan berkecil hati, jangan juga malas gitu ya, karena dengan kondisi sekarang itu justru membuat kita ada beberapa peluang yang harus kita bangkitkan ya, jangan jadi kita malas-malasan gitu. Dan saya senang sekali bisa menghadiri webinar ini. Ternyata ini yang saya lihat udah 22, lumayan lah ya. Berarti kita doakan yang datang itu sukses ke depannya ya. Buat narasumber, terima kasih amal jariahnya. Semoga memberikan inspirasi kepada kita. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Hanum atas kata-kata pendahuluannya. Selanjutnya kita tidak berlama-lama, mungkin Ibu Putri sudah on ya, sudah masuk ya. Oh, lagi keluar sebentar dulu. Oh, udah oke. Udah on. Jadi saya perkenalkan sedikit ya, nanti Bu Putri juga bisa memperkenalkan lebih banyak gitu tentang latar belakang beliau. Beliau ini salah satu tokoh muda ya, yang sebenarnya kita perlu belajar banyak. Beliau juga dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia, juga pelaku bisnis, pelaku wirausaha, dan juga koordinator inkubator ya untuk wirausaha di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kalau dari usia cukup muda ya, banyak dari peserta kita juga seumuran kayaknya, jadi bisa belajar lebih banyak. Aduh, mati lagi. Halo. Ya, Buti masuk. Kedengaran kok, Buti? Kedengaran. Oke, bisa langsung ke narasumber aja. Ini ada bermasalah, Bu Titia juga langsung live dari Turki, jadi mungkin sinyalnya agak tidak bersahabat. Kita langsung ke narasumbernya aja untuk salah satu dosen juga di Al-Azhar, masih muda, dan juga sudah menjabat sebagai Kepala Inkubator Bisnis di Universitas Al-Azhar Indonesia. Silakan untuk Bu Putri Wulandari untuk memberikan materinya kepada kita semua di sini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hayu dan Bu tadi ada Ibu Titia ya. Dan saya ucapkan
kepada Ibu Betria Hanum, Sri, salam kenal Ibu. Sebelumnya Salam kenal juga Bu Putri. karena kan ini sebelum saya memulai hari ini ada pepatah yang mengatakan kalau kita kenal maka Tuhan ini sama saya Putri Wulandari. Saya tadi dijelasin saya salah satu pelaku industri rumahan, jadi di rumah dan memulai ketika masa pandemi. Jadi di masa-masa pandemi inilah kita bisa ngebangun bisnis sebenarnya kalau kita tahu. Terus saya sebagai kepala inkubator bisnis, jadi di Universitas Al-Azhar kita punya inkubator yang menangani semua bisnis untuk mahasiswa, alumni, dan umum. Saya kepala inkubatornya, dan alhamdulillah saya juga mengajar di Teknik Elektro Universitas Al-Azhar Indonesia gitu. Jadi merangkap semuanya jadi satu. Nah, hari ini saya dapat amanah dari Ibu Hayu untuk menjelaskan bagaimana sih mengembangkan bisnis di era pandemi, terus bagaimana cara mendesain logo untuk teman-teman yang memulai bisnis yang baru gitu kan, karena bisnis baru tuh butuh logo, butuh desain dan yang lain, terus butuh promosi, butuh cara mendesain yang baik. Itu yang akan saya sharing dengan teman-teman semua. Nah, sekarang saya mau share screen dari PPT-nya. Oke, bentar. Apa? Halo. Ya, tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada Ibu Putri Wulandari atas kesediaannya. Sebelum kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Ibu Putri sudah masuk? Sudah, Ibu. Mungkin sebaiknya saya nggak nyala ya, karena ketika mau coba share screen ternyata nggak kuat sinyalnya. Jadi saya mau izin sama ya teman-teman semua, sama Bapak Ibu sekalian untuk mematikan videonya agar bisa tampilkan. Boleh langsung dimulai? Silakan Ibu Putri. Bentar.
yang bisa pakai laptop kamu nggak? Laptop. Ya maaf ya untuk semuanya ibu-ibu, saudara. Ini terkendala dengan teknis, jadi tidak bisa ngangkat layarnya untuk narasumber. Assalamualaikum, Bu Hayu. Ya. Saya jadinya ganti device dulu, ganti laptop, terus akhirnya pakai punya suami saya. Jadi mohon maaf semuanya. Oke, saya boleh dari Bu Ayu aja ya PPT-nya. Oke, kita mulai ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tadi sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. Nah, hari ini kita akan sharing. Di sini saya nggak mau memberi materi, tapi maunya lebih ke sharing karena mungkin
teman-teman yang gabung di sini itu lebih jago nih, lebih ahli atau lebih berpengalaman dibanding saya gitu. Jadi kita di sini sharing aja. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau yang mau sharing tentang usahanya itu boleh banget. Karena kebetulan di bidang saya di Al Azhar itu memang inkubator bisnis. Jadi ngebantu teman-teman mahasiswa itu buat ngembangin bisnisnya seperti apa. Nah, tema hari ini yang diminta oleh tim webinar hari ini adalah gimana sih mengembangkan usaha di masa pandemi dan juga bagaimana mendesain logo. Boleh next, Bu Hayu? Oke, sekarang kalau kita ngomongin usaha, usaha itu apa sih? Pasti kalau namanya wirausaha kita mau menambah nilai suatu barang atau produk yang kita jual supaya nilainya tuh bisa naik. Itu kan arti dari wirausaha gitu. Nah, seorang wirausaha yang sukses atau berhasil itu bagaimana kalau dia bisa memasarkan produk, proses, sama jasa-jasa inovasi, tapi dengan catatan harus ada perubahan. Jadi, nggak hanya monoton itu aja, tapi produk yang dia pasarkan harus ada perubahan atau ada tambahan atau mungkin kalau kita sering bilang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi produk-produk yang sudah ada. Jadi biar lebih unggul. Nah, tanpa kita pungkiri kalau wirausaha ini merupakan penggerak ekonomi di Indonesia. Nggak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia wirausaha itu sebagai penggerak perekonomian. Nah, di sini kita akan menggali gimana sih bisa mengembangin wirausaha kita, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswi nih yang sambil kuliah mau sambil usaha itu sebenarnya bisa banget. Itu seperti itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Boleh next. Nah, sekarang kita ngomongin kadang-kadang hal yang pertama yang kita pikirkan saat ingin berwirausaha adalah peluang apa sih yang bisa kita buka dari lingkungan sekeliling kita gitu. Karena kan sebenarnya usaha atau berwirausaha itu bisa dilihat dari sekeliling kita. Kita lihat apa sih permasalahannya sekarang, bagaimana cara mengembangkannya itu seperti itu. Nah, di sini nanti saya akan cerita gimana sih kita bisa menggali sumber-sumber itu, sumber-sumber yang di sekeliling kita, jadi kita bisa ngasih peluang, kita bisa membuat peluang untuk wirausaha kita. Boleh next? Nah, sebenarnya sebelum kita menggali peluang-peluang yang ada di sekeliling kita, ada 4 tahapan cara menggali peluang yang ada. Nah, yang pertama, kita harus ciptain produk yang berbeda. Kenapa sih kita harus menciptakan produk yang berbeda? Karena contoh nih, misalnya kita menjual sekarang tuh yang lagi hits minuman kekinian, misalnya boba gitu. Kalau kita nggak menciptakan sedikit saja yang berbeda, itu pasti kalah kan sama pasaran, sama yang lain. Misalnya, bobanya bikin es Milo pakai boba, banyak yang bikin kayak gitu. Apa yang unik? Misalnya dipakein cheese, terus misalnya cheese-nya itu nggak warna putih, misalnya cheese-nya warna hijau, itu kan termasuk dari menciptakan produk yang berbeda. Walaupun sedikit perbedaannya, tapi masyarakat tuh pasti akan melihat, oh ini unik, ini beda, itu seperti itu. Nah, yang kedua kita harus ngamatin pintu peluang. Kita harus tahu saat ini tuh apa sih yang lagi hits gitu. Misalnya contoh, teman-teman di sini jualan makanan, tapi makanannya cuma misalnya jualan kayak pecel lele, pecel ayam misalnya gitu kan, ayam-ayaman sama lele. Tapi karena kita harus ngembangin pintu peluangnya gimana. Oh sekarang lagi hits nih misalnya ayam geprek. Oh yaudah kita jual pecel lele, lele geprek misalnya kayak gitu. Kita harus ngelihat pintu peluang itu dari mana aja gitu. Selain dari produk, kita juga harus ngelihat pintu peluang dari lingkungan sekitar. Misalnya dulu nih teman-teman yang punya usaha, punya toko makanan atau rumah makan, sekarang kan lagi pandemi. Terus gimana sih kita biar bisa memasarkan produknya? Ya salah satu caranya dengan misalnya buka catering, atau kayak sekarang kayak teman-teman lihat Pizza Hut, walaupun mereka restoran besar, mereka nggak malu mencari pintu peluang lainnya, yaitu dengan menjajakan di pinggir jalan. Nah itu salah satu cara untuk membesarkan bisnis gitu di masa pandemi ini. Terus yang ketiga, kita juga harus bisa menganalisis produk dan proses mendalam. Jadi menganalisisnya gimana? Kita lihat apakah produk kita ini bisa bertahan lama,
Jadi jangan sampai kita usaha tuh cuma sebentar-sebentar aja gitu. Cuma kayak seminggu, 2 minggu atau sebulan gitu, terus langsung ya udahlah malas usaha lagi, nggak berkembang gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Kita harus analisis produk kita. Misalnya kenapa sih nggak berkembang, apa yang harus dilakukan, itu seperti itu. Dan yang keempat, gimana kita bisa menggalinya adalah dengan memperhitungkan resiko. Jadi ada 2 kategori. Satu wirausaha, satu berwirausaha, satu lagi mau berjualan. Sekarang kita tanemin ke diri kita mau wirausaha atau jualan, karena itu berbeda. Kalau misalnya jualan, contohnya gini, ada abang bakso. Kalau di rumah saya nih ada abang bakso. Beliau jualan dari zaman saya kecil sampai saya kuliah, sampai selesai, masih aja jualan bakso. Kenapa? Karena mindsetnya adalah berjualan, bukan berwirausaha. Kalau orang mau berwirausaha, mindsetnya diubah. Misalnya dulu kita jualan baksonya di gerobak, terus ada peningkatan, jadi punya gerobaknya ada 3, ada 4, terus akhirnya buka restoran segala macam. Nah, itu namanya berwirausaha gitu. Nah, untuk sampai ke tahap berwirausaha, kita harus memperhitungkan resiko-resiko yang ada. Itu seperti itu. Boleh next, Bu Hayu? Oke, nah sekarang yang paling penting adalah menciptakan produk yang berbeda. Kenapa di sini penting? Kita nggak perlu menciptakan produk yang benar-benar baru, karena itu nggak mungkin kan. Kita menciptakan produk yang baru, yang sama sekali nggak ada di muka bumi ini tuh nggak mungkin banget. Kebanyakan orang-orang berwirausaha yang tadi awal saya bilang ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita lihat apa sih produk yang baru saat ini, kita setelah amati kita tiru, dia seperti ini gitu. Terus kita modifikasi, gimana sih supaya biar lebih unggul, itu seperti itu. Nah, inilah yang saya bilang, kalau berwirausaha kita harus ciptain produk baru dan berbeda. Jadi jangan sama nih, misalnya jualan, sekarang tuh lagi hits misalnya makanan sehat gitu, salad roll. Ada si A jualan salad roll, yang B juga jualan salad roll, tapi nggak ada perbedaannya gitu. Nah, itu akan susah buat berkembangnya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan masih laku, tapi kalau tidak ada perbedaan yang terlihat, itu mungkin untuk bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, itu akan susah untuk lebih maju lagi gitu. Makanya perlu menciptakan produk baru dan berbeda. Next. Nah, hal lain yang paling penting adalah kita memahami resiko di bisnis. Nah, kalau misalnya di inkubator saya itu di Al-Azhar, kita sebelum memulai bisnis, kita ada namanya bisnis model canvas atau BMC. BMC itu isinya seperti kita mencari SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi kita harus menyusun bisnis kita modelnya seperti apa gitu. Kita harus tahu kekuatan bisnis kita tahu kelemahan bisnis kita juga harus tahu peluang-peluangnya, dan kita juga harus tahu ancaman-ancaman yang terjadi. Ini namanya berwirausaha. Jadi kalau berwirausaha, paling penting tahap pertama saat berwirausaha adalah membuat bisnis model canvas. Nah, buat teman-teman semua, khususnya yang masih mahasiswa nih atau masih muda-muda di bawah umur 30 tahun, ini banyak banget sebenarnya pemodalan buat teman-teman semua. Dan kebanyakan pemodalan usaha itu meminta untuk ada BMC, Business Model Canvas. Nah, itu sebaiknya harus kita pahami dulu nih Business Model Canvas seperti apa. Nah, terus juga kita harus lihat resiko-resiko. Ini ada beberapa resiko yang penting banget kita perhatikan. Yang pertama, resiko teknik. Jadi kegagalan dalam proses pengembangan produk. Ini yang saya bilang, dia monoton aja, produknya itu aja, nggak ada pembaruan gitu. Nah, itu nggak boleh tuh, itu bisa menjadi salah satu alasan usahanya itu tidak berkembang. Yang kedua, resiko finansial, adanya kegagalan yang timbul akibat tidak kecukupan dana. Kalau tahap ini bisa banget untuk kita atasi. Gimana cara ngatasinya? Itu yang sering saya bilang ke teman-teman yang masih muda nih, para wirausaha muda, banyak banget pemodalan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh angel investor, dan lain-lain untuk memberikan dana-dana untuk wirausaha para teman-teman
yang masih kuliah gitu. Jadi sebenarnya risiko finansial ini bisa diatasi gitu. Terus yang ketiga ada risiko pesaing. Nah, risiko pesaing ini adalah kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Ini juga termasuk dalam risiko di bisnis atau wirausaha. Boleh next. Nah, sekarang permasalahannya yang menjadi cerita, ada apa sih dengan pandemi sekarang ini, ada apa dengan COVID-19? Yang kita tahu ini banyak banget perubahan yang terjadi di kehidupan kita. Pertama, orang pasti banyak takut keluar rumah. Karena apa? Karena kan kalau keluar rumah tuh harus lengkap ya, pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer, terus harus jaga jarak dan yang lain. Jadi orang pengen keluar rumah juga takut. Atau misalnya mau makan di restoran. Nah, mau makan di restoran juga kadang-kadang kita worry kan. Misalnya, ini udah di sanitizer belum mejanya, alat makannya udah steril belum gitu. Jadi orang-orang tuh kebanyakan ya udah lebih milih untuk di dalam rumah. Nah, karena orang-orang banyak yang di dalam rumah, muncul hal yang kedua, khawatir dengan masalah keuangan. Karena ini udah rahasia umum ya, banyak banget orang-orang yang mungkin ada beberapa yang beruntung kantornya mengadakan misalnya WFH atau WFH gitu. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Ada beberapa teman-teman yang mungkin pekerja harian, terus khawatir karena misalnya waktu lagi lockdown atau lagi PSBB gitu, mereka nggak bisa mencari uang karena keuangannya mereka harian. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran. Nah, yang ketiga adalah pertemuan antar orang menjadi terbatas. Terbatasnya gimana ya? Seperti saat ini kan kita ada webinar lewat Google Meet gitu, kelas lewat Zoom, dan lain-lain. Kan ini akan sangat terbatas. Nah, yang keempat, banyak karyawan yang dirumahkan. Karena alhamdulillah mungkin kita yang di sini termasuk yang mungkin ada yang masih bekerja atau kantornya tidak ada PHK, tapi banyak teman-teman di luar sana, bahkan ada beberapa mahasiswa saya di Al-Azhar orang tuanya kena PHK gitu. Dan anak ini akhirnya berusaha, dia wirausaha dan yang lain untuk membiayai kuliahnya. Itu pasti ada yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah perilaku masyarakat berubah dari biasanya. Sekarang pasti orang-orang lebih senang makan di rumah atau GoFood ya, atau Grab food, atau nge-Grab gitu. Itu udah berubah semuanya karena pandemi ini. Next. Nah, setelah pandemi ini, bukan setelah pandemi ya, pada saat pandemi ini, apa sih dampak yang terjadi pada dunia wirausaha? Yang pertama, pasar lesu. Yang paling terkena dampak adalah bagian makanan, food and beverage. Mungkin bagi kita mikirnya, oh food and beverage bukannya makin naik ya gitu. Kan lagi pandemi, banyak yang beli makanan. Itu enggak. Karena apa? Kayak di mall, mereka tetap harus bayar sewa ke mall tersebut, tapi jumlah pengunjungnya terbatas dan mereka cuma nerima pesanan lewat online. Nah, ini termasuk dari dampak dari pandemi. Terus yang kedua, distribusi terhambat. Karena waktu awal-awal pandemi, barang-barang kebutuhan pokok kan banyak yang tidak bisa dikirimkan. Jadi teman-teman yang berwirausaha di bidang misalnya makanan, tentunya untuk mengisi bahan-bahan makanan itu juga akan terhambat. Makanya ada beberapa misalnya produk yang akhirnya mahal. Contoh di awal pandemi, masker medis sampai hand sanitizer itu mahalnya benar-benar parah banget kan. Karena apa? Karena distribusinya terhambat. Terus yang ketiga, omset turun drastis. Yang paling turun drastis di sini adalah bisnis di bidang travel. Ini mereka benar-benar turun drastis, bahkan banyak yang tutup si travelnya ini karena emang tidak ada pemasukan sama sekali. Yang keempat adalah modal terganggu. Terus ada juga kredit macet dan yang terakhir bahan bakunya itu upgear. Boleh next. Nah, sekarang gimana sih ngadepin new normal yang kan pemerintah bilang sekarang new normal. Gimana caranya kita menghadapi new normal kalau kita punya bisnis? Nah, yang pertama, kita harus lihat target
market dari produk yang kita sasar siapa. Kita harus tahu nih, misalnya contoh kita jual sekarang yang lagi ini kan masker kain. Kita tahu nih target marketnya siapa, produknya siapa, produk yang kita sasar siapa, itu kita harus tahu. Yang kedua, produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, contoh sekarang, kan nggak mungkin kan orang misalnya saat ini nyarinya, emang sih kayak nyari liburan itu pasti, orang-orang pada nyari, tapi kan tidak memungkinkan. Jadi kita harus tahu produk yang dijual itu konsumen butuh nggak. Itu makanya gunanya analisis pasar. Jadi kita tahu konsumen butuhnya apa. Nah, yang ketiga, kita harus maksimalkan digital marketing sebagai strategi pemasaran. Ini yang benar-benar kalau bisa saya bold, terus saya italic, saya garis bawahin. Kenapa? Karena sekarang semua usaha itu udah lari ke digital marketing. Jadi tuh udah nggak zamannya lagi kita bagi-bagi flyer. Nyebar-nyebar flyer di jalanan, buka usaha, promo atau segala macam, itu bukan zamannya lagi sekarang. Sekarang semuanya era digital. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa orang yang mungkin baru start usaha, bingung gimana sih cara ngedesain, gimana cara bikin iklan atau promosi-promosi yang menarik di sosmednya mereka gitu. Dan mereka kebanyakan malah mencari orang dan membayar orang untuk mendesain misalnya logo atau mengiklankan produk mereka atau membuat konten-konten di digital secara marketing, padahal sebenarnya itu semua bisa dikerjakan sendiri gitu, dan itu mudah banget. Bahkan beberapa teman-teman saya yang tidak mengerti bagaimana cara mendesain, tapi setelah diberitahu bahwa ada ini loh, ada aplikasi ini loh yang mempermudah, dan akhirnya mereka bisa sendiri gitu. Jadi jangan sampai kayak hal-hal yang seperti ini malah kita mengeluarkan cost yang seharusnya kita bisa simpan cost itu buat hal lain. Nah, yang keempat harus fokus pada protokol kesehatan, dan 5 fokus pada pengiriman produk. Next. Ini kurang terlihat jelas ya Bu Ayu. Oke. Sebentar. Nah, sekarang kita ngomongin bisnis-bisnis apa aja sih yang sekarang tuh istilahnya lagi cocok atau misalnya lagi ngetrend di masa pandemi. Nah, yang pertama itu ada fashion. Kenapa fashion termasuk ke dalam bisnis yang in banget di masa pandemi? Fashion di sini contohnya aja seperti masker. Dulu tuh waktu zaman sebelum pandemi, saya kalau keluar rumah tuh selalu pakai masker. Karena apa? Karena debu dan lain-lain. Tapi saya tuh nggak suka pakai masker medis karena kesannya kayak sakit gitu. Jadi pada saat itu susah banget cari masker untuk teman-teman yang berjilbab. Bahkan kalaupun ada, itu pun agak mahal dan paling cuma 1-2 toko yang ngejual itu gitu. Nah, sedangkan sekarang orang-orang udah melihat itu sebagai bisnis. Jadi sekarang udah gampang banget kan kita cari masker kain yang modis, yang lucu buat teman-teman misalnya pakai jilbab gitu. Dan dulu tuh susah. Nah, ini kan menjadi suatu bisnis di masa pandemi. Terus juga sekarang yang lagi ngetren kalung untuk masker. Dulu mana ada sih kalung untuk masker kan buat stylenya teman-teman semua kan dulu nggak ada. Sekarang itu bisa menjadi fashion di masa pandemi. Terus juga ada hand sanitizer. Dulu hand sanitizer apa sih? Paling kita taunya, kalau saya taunya Antis hand sanitizer. Udah itu aja. Sekarang orang-orang udah melihat hand sanitizer merupakan suatu bisnis. Nah, mereka mulailah bikin hand sanitizer merek ini, merek itu gitu. Itu macam-macam. Nah, itu salah satu bisnis di masa pandemi yang bisa kita gali dan kita olah. Yang kedua adalah di food and beverage. Jadi, untuk di masa pandemi, kita bisa ciptain produk makanan yang lebih tahan lama. Terus kita bisa kemas dengan desain yang menarik. Karena banyak juga, kadang-kadang ada nih teman-teman mau kirim makanan, misalnya mahasiswa mau kirim makanan ke temennya gitu. Terus dia desain makanannya tuh nggak yang monoton yang cuma bungkus pakai styrofoam atau bungkus pakai
apa sih namanya tempat kertas nasi, itu nggak kayak gitu. Sekarang tuh mulai menarik, misalnya pakai besek yang bambu atau apa gitu. Nah itu merupakan salah satu bisnis yang bisa kita gali di masa pandemi. Nah, yang ketiga itu ada studio digital, desain, animasi, dan content creator. Nah, pada saat ini banyak banget penyedia jasa pengolahan media sosial. Jadi teman-teman mahasiswa nih, kalian bisa cari mungkin UMKM atau misalnya toko-toko bisnis online yang baru-baru. Nah, mereka tuh suka nyari orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa kerja yang mau mengelola media sosial mereka. Apalagi buat UMKM yang ibu-ibu rumah tangga nih, kan beberapa kali saya ngisi materi buat ibu-ibu rumah tangga yang berwirausaha. Mereka tuh istilahnya atau bahasa ininya tuh agak gaptek dengan media sosial. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa bantuin mereka jadiin peluang bisnis untuk bikinin konten kreatornya mereka. Nah ini bisnis yang menarik kan sebenarnya. Terus yang kelima, event organizer. Apa sih event organizer? Saat ini banyak orang-orang yang nawarin jasa event organizer berbasis online. Misalnya nyewain Zoom. Contoh ya, karena kan Zoom itu kan untuk yang biasa sampai 40 menit. Tapi ada juga penyewaan Zoom yang bisa sampai unlimited. Dan mereka yang ngejualin itu sebagai peluang bisnis mereka. Nah, yang terakhir adalah seni budaya, menciptakan pertunjukan seni online. Bahkan saat ini untuk seni budaya ya, atau misalnya musik dan yang lain, bahkan ada konser yang dilakukan secara online dan orang-orang mau bayar. Itu kan termasuk bisnis di masa pandemi kan. Kalau misalnya bukan pandemi, mana ada sih orang mau nontonin konser online disuruh bayar lagi, kan nggak ada yang mau kan. Karena pandemi kayak gini banyak yang mau. Ada pertunjukan band, vokal grup atau yang lain itu cuma online dan mereka harus bayar, masih banyak yang mau. Oke, next. Nah, di antara itu semua usaha-usaha yang sudah kita bahas, hal yang paling penting dalam wirausaha adalah logo. Kenapa logo? Karena logo ini merupakan wajah dari usaha teman-teman semua. Jadi dalam membuat logo, kita tuh nggak boleh sembarangan gitu. Kenapa nggak boleh sembarangan? Karena logo ini akan menjadi ciri khas atau menjadi lambang buat usaha yang teman-teman lakukan. Nah, biasanya logo itu macam-macam kan. Ada yang bentuknya tulisan doang, ada yang tulisannya gambar. Nah, semua logo ini itu nggak bisa dibikinnya secara asal-asalan. Karena kan nggak mungkin kan kita misalnya bulan pertama kita bikin logonya gini, nanti bulan kedua ganti logonya kurang bagus gitu. Itu nggak mungkin kayak gitu. Kalau logonya berubah, itu orang-orang akan bingung. Karena kan sekarang orang-orang kebanyakan lebih ngelihat secara visual, gambar. Contohnya aja KFC. KFC kalau cuma lambangnya si kakek KFC itu kita udah tahu itu KFC tanpa kita baca tulisan KFC. Contohnya lagi McD, dia punya logo huruf M. Mau dia nggak ada tulisan McDonald, kita juga tahu itu McD. Karena apa? Karena logo. Makanya logo itu sebenarnya penting dalam bisnis. Itu seperti itu. Next. Terus ada lagi merek. Merek juga penting. Kita harus tahu nih, kita mau namain usaha kita apa sih gitu. Nah, karena merek ini nanti makin lama, kita tuh berharap kalau misalnya merek itu akan selalu diingat sama orang-orang. Contohnya seperti ini. Boleh next? Boleh next, Bu Ayu? Nah, contohnya seperti ini. Kita kalau beli air mineral, apa yang kita omongin? Beli Aqua. Ya nggak? Mau yang dikasih Fit, mau dikasih Nestle, mau dikasihnya Le Mineral, kita selalu ngomongnya beli Aqua. Padahal Aqua itu merek gitu. Dan itu menjadi ciri khas. Oh, kalau kita mau minum air putih kemasan, kita bilang Aqua. Itu seperti itu. Atau contohnya lagi, pasta gigi. Kita kalau beli ke warung, kita belinya apa? Kita bilangnya odol. Padahal odol itu adalah nama merek. Zaman dulu tuh ada pasta gigi mereknya odol. Odol itu nama merek, tapi kita masih bilang ke warung misalnya beli odol. Padahal kadang-kadang kita dapatnya Ciptaden
atau yang lainnya gitu. Itulah si merek ini yang bisa ngetren di kalangan orang-orang gitu. Terus apalagi misalnya mie instan. Sekarang kalau dulu ya kita bilang mie instan itu Indomie gitu. Mau super mie, mau mie sedap pasti Indomie. Terus kalau sekarang juga lagi ngetren Lemonilo. Itu kalau misalnya saya lagi belanja tuh anak-anak kecil sekarang nyarinya Lemonilo bukan Indomie lagi. Mereka udah ngetren sekarang Lemonilo. Itulah gunanya merek sama logo dalam suatu usaha. Dan kita pengen kan misalnya produk kita atau usaha kita itu akan menjadi penamaan untuk semua merek. Contohnya kayak Aqua. Padahal mereknya lain tapi tetap aja kita ngomongnya Aqua. Itu seperti itu. Next. Nah, sekarang untuk membuat logo kita ada strateginya nih. Pertama, kita bandingkan dulu dengan kompetitor. Misalnya kompetitor, contoh KFC sama McD. Si McD ngeliat KFC logonya tuh gambar kakek KFC. McD maunya bentuknya huruf M aja gitu. Kita harus bandingin sama kompetitor kita seperti apa agar tidak sama dan jadinya rancu. Nah, terus yang kedua kita harus fokus sama pesan informasi. Apa sih yang mau disampaikan? Contohnya kayak McD. Dia ngasih huruf M karena dia ingin menampilkan kalau misalnya masuk sana tuh bisa tersenyum gitu. Jadi informasinya seperti itu. Terus juga yang ketiga, cermati sasarannya apa. Misalnya kalau mau ngasih ke usaha kita buat anak-anak, nggak mungkin kan warnanya hitam, abu-abu, warna logonya. Pasti maunya yang cerah. Misalnya warna merah, warna kuning gitu. Jadi kita harus tahu sasaran kita. Nah, yang keempat, logonya harus jelas, fungsional, dan aplikatif. Terus ada nama perusahaan, terus hindari penggunaan clip art. Jadi kalau misalnya teman-teman ngedesain pakai Word atau pakai PowerPoint, mungkin ada clip art gratis dari Microsoft. Nah, itu jangan pakai itu gitu. Kenapa? Karena kan logo ini akan dipakai selamanya gitu. Jadinya nanti bisa kena protes. Misalnya itu ada hak cipta dan lain-lain, itu kan nggak boleh. Makanya jangan pakai clip art. Dan yang terakhir adalah hindari tampilan yang trendy. Maksudnya tuh yang terlalu wah tapi nggak terlihat. Itu maksudnya apa? Boleh next. Nah, pada saat ini ada beberapa logo yang populer, cara membuat logo yang populer, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang udah pakai ini, yaitu pakai Corel Draw atau Adobe Photoshop atau Illustrator. Tapi saya tahu banget nih kalau kita ngomongin Corel Draw, itu Corel Draw susah banget cara bikinnya. Photoshop juga susah banget, nggak paham. Jangankan teman-teman semua, saya pun juga bingung gimana cara pakai Corel Draw, gimana cara pakai Photoshop gitu. Nggak nyampe, maksudnya nggak nyampenya tuh susah, ribet gitu. Nggak ada waktu lah buat belajar Corel Draw lagi gitu. Kalau saya seperti itu. Nah, tapi sekarang ada aplikasi membuat logo yang free. Boleh next, Bu Hayu? Ini ada beberapa aplikasi membuat logo free. Ini sebenarnya boleh next? Oh ya, oke. Jadi ada beberapa yang free dan teman-teman semua bisa cek di Google. Ada namanya ProFree, Maker and Creator Logo, Iris Studio, Pro Logo Creator, 3D Logo Design. Ini saya menyarankan untuk pakai yang free, tapi saya menyarankan dan tidak menyarankan gitu. Kenapa? Karena aplikasi ini itu harus buka laptop. Jadi nggak bisa nih di HP sambil bengong kita ngedesain logo, itu nggak bisa. Atau ada yang di aplikasi di handphone tapi nggak ada di web, nggak ada di laptop gitu. Jadi kita kalau mau ngedesain, wah susah nih gitu. Misalnya bisanya pakai laptop, saya pakai handphone. Nah itu saya nggak menyarankan. Makanya untuk aplikasi membuat logo yang free ini saya 50-50. Boleh pakai, boleh enggak gitu. Nah yang saya bukan promosikan kan. Yang saya sarankan adalah, boleh next Bu Hayu. Nah, sebelum masuk yang saya saranin apa, saya pengen bilang bikin logo itu atau desain gampang banget. Gampangnya gimana? Saya tahu nih teman-teman di sini semua pasti sering banget misalnya ngedit foto, ngedit video, itu seperti itu kan. Dan ternyata bikin logo itu semudah itu.
semudah teman-teman ngedit foto gitu. Asal ada syaratnya. Boleh di next Bu Hayu. Syaratnya pertama punya akun Canva. Jadi kita di sini nanti insya Allah saya akan ngejelasin gimana sih ngedesain pakai akun Canva. Terus yang kedua, kita bisa ngerjain logo kita di laptop atau di handphone. Jadi dia tersinkronis. Jadi kalau misalnya mau buka dari laptop bisa, atau lagi di jalan mau desain logo di laptop bisa gitu. Jadi dia lebih bagus gitu. Boleh next. Nah, tampilannya seperti apa? Yang sebelah kiri adalah tampilan Canva di handphone. Kebetulan saya termasuk salah satu pengguna Canva. Di Canva ini nggak hanya logo sebenarnya. Kalau teman-teman mau ngedesain konten-konten di sosmed buat marketing itu bisa banget. Jadi yang sebelah kiri adalah di handphone, sebelah kanan adalah di laptop gitu. Jadi dia nggak perlu, kalau di handphone itu harus diinstal aplikasinya, sedangkan kalau di laptop tinggal ketik di browser aja canva.com itu langsung kebuka. Jadi nggak perlu install lagi. Next, Bu. Kenapa sih saya nyaranin Canva? Karena Canva ini punya ribuan template logo online shop yang kosong. Jadi kosongnya itu dia udah ada template-nya, kita tinggal drag aja sebenarnya, sesimpel itu. Jadi kita tinggal edit sesuai kebutuhan dan kita nggak perlu mulai dari awal. Jadi udah ada template-nya semua, teman-teman tinggal masukin aja. Itu kenapa saya menyarankan pakai Canva. Nah, apa aja sih yang ada di Canva? Ini logonya banyak banget. Misalnya teman-teman punya usaha di bidang seni, itu ada desainnya. Atau di bidang makanan minuman juga ada. Terus di bidang misalnya rekreasi, kecantikan, sepak bola, bola basket, misalnya perabotan rumah tangga, hingga otomotif, semuanya ada. Jadi saya ngeliatnya emang di Canva itu banyak banget template-template gratis yang bisa teman-teman eksplor. Itu seperti itu. Next. Ini sebenarnya cara mendesain Canva, tapi mungkin nanti akan saya share langsung, saya praktekin langsung biar teman-teman tahu kalau misalnya bikin logo atau desain konten itu semudah itu. Jadi bisa di next aja. Nanti saya share. Nah, dalam situasi seperti ini, kita kalau menjalankan bisnis itu jangan mencari untung dulu. Tapi selain untung, kita juga harus tahu kebutuhan konsumen sama pasar apa. Itu penting banget dalam menjalankan bisnis. Bahkan kadang-kadang di teman-teman di inkubator bisnis yang saya pegang, saya selalu bilang kalau bisnis itu kita harus pakai namanya social planner. Jadi bisnis itu jangan hanya mencari untung, tapi juga ada tindakan sosialnya apa gitu. Nah, yang teman-teman di inkubator bisnis lakukan adalah misalnya pendapatan keuntungan mereka 10% mereka kasih misalnya buat anak yatim. Kenapa ini penting? Karena dengan kita melakukan tindakan sosial, itu nanti rezekinya akan muter terus. Itu seperti itu. Jadi jangan kita berpikiran, oh harus untung gitu. Nah sekarang tuh udah bukan trennya lagi seperti itu. Karena banyak perusahaan-perusahaan, baik yang sudah lama atau yang baru, ini lebih ke social planner. Jadi usaha yang kita lakukan ada dampak apa sih ke masyarakat, dan ini banyak banget pendanaan-pendanaan yang dibuka untuk usaha-usaha yang bergerak di social planner. Itu seperti itu. Boleh next Bu Hayu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita pasti punya ide. Kita pasti punya rencana bisnis. Tapi kalau ide sama rencana bisnis itu cuma di kepala, nggak pernah kita kerjakan, apakah kita akan sukses? Nggak mungkin. Jadi setiap ide dan rencana bisnis yang ada di kepala itu harus dilaksanakan. Jadi saran saya adalah mulailah jalan usaha. Kita harus yakin, kita harus tekun. Karena usaha itu nggak bisa yang cuma sekali jalan. Oh ini menguntungkan nih langsung dijalanin gitu. Tapi kita nggak yakin, kita nggak tekun. Itu nggak bisa kayak gitu. Kita harus jalanin usaha kita hingga kita sukses. Nah untuk mencapai sukses itu kita nggak mungkin kan cuma sehari 2 hari, itu butuh waktu, butuh perjuangan, butuh perjalanan sehingga usaha kita nanti bisa berkembang dan bisa sukses. Itu seperti itu. Nah, boleh next Bu Ayu. Nah, ada pertanyaan sebelum nanti saya tampilkan cara
memakai Canva? Ada pertanyaan? Atau ada yang ingin cerita punya usaha apa? Oke, ada yang ditanyakan? Ini untuk khusus penanya. Jadi nanti akan dapat door prize untuk 3 penanya pertama. Jadi nanti bagi yang bisa bertanya, maka akan mendapatkan door prize dari panitia webinar. Akan dikirimkan ke masing-masing. Jadi kalau ada tanya silakan untuk yang mau bertanya. Atau ada yang mau cerita punya usaha apa atau ada kesulitan dalam usahanya? Mau sharing-sharing? Ada yang ditanya? Berarti door prize-nya saya simpan semua ya? Oke, Bu Putri, mungkin kita langsung praktek aja kali ya ke Canva-nya. Coba mungkin saya stop present. Saya coba. Saya coba dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Mutiara Fani Hesti. Ya. Ya, saya masih seorang siswa. Kak, saya mau tanya. Kan tanya apa? Ya. Adakah tips untuk meningkatkan kepercayaan konsumen saat kita baru mau mencoba berjualan di aplikasi market online? Oke, gimana cara meningkatkan satu lagi, ini ya? Kira-kira bisnis apa yang cocok bagi saya seorang siswa yang dengan modal yang terbatas? Baik, terima kasih, Kak. Oke, iya. Langsung jawab aja ya Bu Ayu ya. Oke, bisa langsung jawab mungkin. Iya, untuk yang pertama tadi bagaimana meningkatkan kepercayaan ya. Misalnya berjualan di marketplace gitu ya. Nah, caranya kadang-kadang ada orang jualan itu malu. Malunya gimana? Kita tuh nggak tahu sebenarnya. Mungkin aja yang ngebeli usaha kita itu atau jualan kita itu orang-orang sekitar. Nah, banyak orang-orang itu malu untuk istilahnya promosiin dagangannya gitu. Mereka nggak mau nge-share misalnya di grup, misalnya di WA story mereka atau di Instagram mereka malu takut dibilang kok jualan gitu atau nggak mau promosikan. Nah, gimana caranya kita bisa menjual barang kita kalau kitanya nggak pede gitu. Jadi yang pertama kita harus pede dulu. Ini produk kita bagus nih, ini pasti laku nih, kita harus yakin. Makanya tadi yang saya bilang kita harus yakin dulu, ini produk kita pasti akan laku. Dan mulailah coba ke lingkungan terdekat dulu gitu. Tapi ingat, dalam wirausaha itu kita misalnya promosi nih, jangan sering-sering gitu, jangan sering-sering dalam arti apa, kita tuh WhatsAppin orang-orang tiap hari, ayo dong beli dagangan saya, misalnya kayak itu jangan, itu akan menjadi annoying. Nah, cari waktu-waktu, misalnya kapan baiknya kita mempromosikan gitu. Kalau misalnya punya online shop di marketplace, kita bisa sekalian promosi gitu. Misalnya bisa cek nih misalnya di Shopee, di apa, itu seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, bisnis apa yang bisa dilakukan? Misalnya saat ini seorang siswi dengan dana yang terbatas. Nah, sekarang mungkin dari saya harus tahu dulu nih, kamu punya kemampuan apa? Misalnya jago masak. Misalnya kayak gitu.
atau jago bikin sesuatu prakarya, itu harus tahu dulu. Jadi sebelum tanya bisnis apa sih yang cocok buat saya, kamu harus tahu dulu kamu bisanya apa gitu. Jadi misalnya nggak jago masak, jangan jualan makanan. Misalnya jagonya bikin konten gitu. Misalnya saya jago nih ngedit foto, jago nih fotografi, itu kan bisa dijualin. Misalnya jadi fotografer produk-produk di online shop, itu seperti itu. Jadi sebelum tahu bisnis apa sih yang cocok, kamu harus tahu dulu saya tuh jagonya di bidang apa sih gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang kamu jualan makanan aja, lagi laku nih sekarang, kalau misalnya kamu nggak bisa masak, ya nggak bisa kan, karena kan nggak sejalan gitu. Masa kamu misalnya nyuruh orang buat masak gitu, nanti kalau orangnya pergi gimana, kan nanti kamu akan kesusahan sendiri. Jadi harus olah dulu, kamu tahu jagonya apa, itu seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya gini, kamu punya ide bisnis, tapi kamu bingung gimana cara ngembangin bisnisnya karena nggak ada dana. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada banyak pendanaan untuk teman-teman sama mahasiswa-mahasiswi semua di bawah umur 30 tahun. Saya rasa di Mercu juga ada, karena beberapa kali saya mengikuti itu, sering ketemu sama teman-teman dari Mercu Buana. Nah, ada namanya pendanaan dari Kemenpora, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, ini buat ngebiayain atau ngasih dana atau pemodalan ke teman-teman semua nih yang masih muda-muda dan punya planning bisnis yang bagus gitu. Mungkin kalau misalnya tadi teman yang tadi bertanya misalnya mahasiswi UMB gitu, mungkin bisa ditanyakan di UMB tuh ada nggak pemodalan-pemodalan seperti itu gitu, karena sebenarnya itu banyak banget tentang pemodalan-pemodalan. Jadi kalau misalnya usaha nggak ada modal terus nggak bisa jalan, itu artinya kalian belum berusaha, karena banyak banget pemodalan yang bisa kalian masukin, terus kalian kalau misalnya serius ngerjain proposal dan yang lain, itu pasti bisa lolos. Itu seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Assalamualaikum, silakan Bu. yang mau tanya. Nama saya Gali Raka Subagja dari Fakultas Teknik Industri semester 8. Saya mau bertanya, Bu. Iya. Kan saya lagi usaha bersama teman saya tuh usaha aksesoris motor ya, Bu ya. Itu bagaimana ya, Bu, cara menangani ketika lagi turun gitu, Bu. Sedangkan kita sudah melakukan promosi atau diskon melalui sosmed seperti IG, Facebook. Jadi responnya tuh masih minim. Padahal di situ saya sama rekan saya ini sudah mengeluarkan harga yang terbilang standar, cuman standar dari harga partnya, cuman ada diskon, tidak jauh lah diskonnya gitu, Bu. Bonusnya juga ada, cuman kayak masih kurang ada yang berminat gitu, Bu. Jadi harus bagaimana ya, Bu ya? Saya cuman bingung dari situs, dari segi mempromosikan penjualannya aja gitu, Bu. Oke, Gali. Nah, kan Gali sudah melakukan usaha seperti ngasih diskon, terus misalnya ngasih promo-promo yang lainnya. Mungkin kalau saya melihat yang pertama adalah apakah promosi yang dilakukan sudah tepat sasaran. Tepat sasaran dalam hal ini apa? Kalau kita ngomongin aksesoris motor, itu di saat nggak pandemi aja ya, mungkin kurang gitu. Maksudnya kurangnya apa? Nggak semua orang atau semua kepala keluarga mau saya memodifikasi motornya gitu. Lagi saat pandemi gini gitu. Jadi cara yang paling tepat adalah kita tahu sasaran kita siapa. Contoh, kalau misalnya aksesoris motor,
ya promosinya apa ke misalnya teman-teman yang punya klub-klub motor gitu, karena kan banyak banget ya teman-teman yang saat ini tuh punya klub motor, terus suka misalnya otak-atik motornya, desain aksesorisnya, itu kan banyak banget sebenarnya. Kalau misalnya udah promo diskon misalnya di Instagram di apa gitu, tapi nggak tepat sasaran juga percuma gitu, karena kan mungkin kalau misal pun ada yang mau menambahkan aksesoris motornya mungkin 1-2 orang gitu. Karena apa? Karena buat suatu lingkungan masyarakat itu nggak akan semuanya yang mau istilahnya ngotak-ngatik motornya gitu. Tapi kalau misalnya Galih nih bisa nyari misalnya klub motor mana gitu, ikutin aja misalnya ada grupnya nih, grup motor misalnya motor Yamaha gitu kan, ada tuh misalnya Yamaha daerah ini gitu, promosikanlah di situ. Terus atau enggak join aja di grup itu gitu. Pas join di sana, kita bisa sekalian jualan gitu. Jadi sambil mencari teman, mencari relasi, itu juga kita bisa sambil jualan produk-produk kita. Makanya itu penting banget relasi gitu. Jadi karena jualannya aksesoris motor, jangan mencari relasi yang misalnya dia hobi makan, misalnya hobi musik, nggak nyambung jadinya. Jadi harus cari teman-teman yang relasinya punya kumpulan motor, klub motor, itu seperti itu. Baik Bu, baik Bu. Oke Bu, makasih ya Bu atas masukannya Bu. Nah, Ya, Gali. Selain Gali, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin bahasa lainnya Bu Putri, market ya. Harus tahu marketnya ya. iya, benar. Sasarannya siapa, marketnya siapa. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana. Kebetulan saya seorang ibu rumah tangga yang sekarang kegiatannya hanya online shop aja. Alhamdulillah sudah menjalankan online shop itu sudah hampir sedikit 6 tahun. Itu kan ini yang mau saya tanyakan, gimana ya caranya supaya kita bisa tetap stuck gitu di bisnis di online shop, sedangkan sekarang kan sudah banyak kompetitor gitu Bu. Nah, kadang juga suka agak mood gitu, kadang suka semangat turun naik. Gimana gitu caranya supaya kita bisa mempertahankan di bisnis ini gitu Bu. Itu aja sih saran sedikit aja. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Diana usahanya gimana Bu Diana? Kalau online shop kan harus dibilang reseller fashion dan fashion dan kosmetik. Jadi fashion reseller dari kalau fashion dari reseller. Oke. Sebenarnya dalam bisnis itu saya tidak menyarankan menjadi reseller. Kalau saya pribadi, kenapa? Karena kalau menjadi reseller itu otomatis kita udah ada harganya nih dari penjual. Kita naikin berapa persen buat kita. Itu kalau menjadi reseller 6-10 tahun pun akan seperti itu gitu. Jadi tidak akan berkembang kalau reseller. Nah, saran saya karena Bu Diana sudah lama tahun menjalani online shop ini, pasti kan namanya sudah dikenal nih sama teman-teman yang sering beli sama Bu Diana gitu. Saran saya kenapa nggak coba menjual produk sendiri? Contoh simpel misalnya menjahit jilbab, misalnya kayak gitu. Mereknya merek Bu Diana sendiri gitu. Itu kan jadinya semua modal itu bisa buat Bu Diana. Kita nggak perlu bayar ke orang penjualnya. Karena cukup lama tuh Bu Diana, teman-teman yang udah sering beli ke Bu Diana gitu. Jadi lebih baik ngeluarin merek sendiri gitu. Karena contoh gini, kayak jilbab tuh Bu Diana, jilbab segi 4 yang
jilbab segi 4 Iya. itu mungkin kalau pasaran itu banyak 540, terus kalau seller dia kita bisa 1050. Tapi kalau kita bisa jahit tuh Bu Diana kayak cuma ngeobras pikirannya, itu mungkin dana yang dibutuhkan itu sekitar 10.000 sampai 20.000. Dengan kita jual 50.000 kita punya untung 30.000. Jadi sebenarnya dengan menjual produk sendiri itu lebih menguntungkan. Cuma memang effortnya adalah kita harus cari bahannya sendiri, kita harus cari penjahitnya siapa, effortnya di situ. Gitu. Tapi bagi saya sayang banget Bu Diana kalau 6 tahun belum buka merek sendiri gitu. Karena pasti banyak banget nih yang beli sama Bu Diana. Ya alhamdulillah sih sudah reseller juga sudah banyak. Kadang untuk menjaga moodnya ini kadang suka turun naik. Iya benar Bu, apalagi Karena kan sekarang persaingan ya betul. Karena sekarang kan persaingan online juga kan udah sudah mulai ketat juga. Benar. Iya, mungkin cari keunikannya aja sih Bu Diana kalau misalnya itu. Terus kalau misalnya Bu Diana punya relasi atau kenalan yang mungkin berpengaruh di sosial media, itu bisa promosi. Karena anak-anak zaman sekarang tuh itu lebih ngelihat itu produk dipakai siapa sih. Produk yang belum dipakai sama orang-orang itu. Jadi kalau emang ada link untuk beberapa orang yang emang mungkin agak berpengaruh gitu, itu bisa dapat bahan promosi. Baik Bu. Baik, terima kasih Bu untuk masukannya dan jawabannya. Semoga kedepannya bisa berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Betul. Bagus sekali ya pertanyaan dari Bu Diana. Mungkin selanjutnya bisa punya ide, punya bikin bisnis, bikin logo setelah kita dapat pelatihan dari Canva dari Ibu Putri. Silakan Ibu Putri. Saya coba share dulu, mudah-mudahan sudah terlihat belum ya Bu Canva-nya? Sudah ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi ini tampilan Canva yang ada di laptop, karena kebetulan saya buka laptop, jadi saya share ini. Nah, waktu masuk dari Canva itu kita diminta login dulu, mau pakai email atau mau pakai Facebook dan lain itu bisa. Nanti kalau udah masuk, nanti tampilan luarnya akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat kalau dia ada pilihan-pilihan. Apakah mau bikin poster, infografis, presentasi, sampai CV. Bikin CV itu bisa di Canva, atau bikin logo yang nanti kita akan bahas, atau flyer, postingan Instagram, brosur, diagram, dan lain. Jadi banyak banget desain-desain yang teman-teman bisa pilih. Nah, karena hari ini kita akan belajar gimana sih cara bikin logo, makanya saya akan pilih logo. Tinggal diklik aja. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan pada saat kita mau bikin logo. Jadi di sebelah kanan ini dia kayak workplace-nya gitu, tempat buat mendesainnya. Dan sebelah kanan ini, sebelah kiri ini ada template-template yang udah ada di Canva. Jadi ini sebenarnya nggak puluhan, tapi ribuan template yang bisa teman-teman pilih, terus teman-teman pakai buat ngebikin logo gitu. Tadi ada agak lama ya. Jadi nanti sistemnya tinggal drag place aja gitu. Misalnya kita mau coba logo yang ini. Misalnya saya coba logo ini, tinggal diklik aja. Tinggal diklik, nanti ada pilihannya. Oh, mohon maaf ya, ini agak lama. Nah, uniknya dari Canva ini terhubung dengan di handphone. Jadi mungkin suatu saat nih udah desain logo, terus mau buka di handphone itu bisa. Bentar. Oh, tunggu bentar ya. Ini karena saya buat akun baru, jadi agak ini.
Jadi di Canva itu ada yang free, ada yang berbayar. Tapi yang free-nya pun juga banyak desainnya. Tadi kebuka, yang tadi nggak kebuka karena mungkin sebenarnya berbayar, jadi nggak bisa langsung ke klik. Jadi ini saya pilih yang gratisnya dulu, yang free. Ini contoh, dia udah ada template-nya seperti ini. Dan ini bisa diubah-ubah. Misalnya di sini kan ada template tulisannya The Designer Clothing Center. Tapi misalnya kita jualan eh, dapur rumah gitu nama usahanya. Kita bisa tinggal ketik-ketik aja dapur. Nah, ini misalnya hurufnya terlalu besar atau apa. Tinggal dikecil-kecilin aja sesuai template-nya. Dapur rumah, misalnya seperti itu. Terus tagline-nya misalnya makan enak. Contohnya seperti itu. Nah, ini mau dijadiin logo gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa ubah-ubah sesuai keinginannya. Misalnya, oh belakangnya kayaknya warna biru kurang bagus deh. Misalnya yang bagus tuh warna merah, tinggal pilih aja klik merah. Atau misalnya tulisannya kurang bagus nih kayak gini. Misalnya mau model tulisannya, ini ada banyak banget model tulisan yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Misalnya mau tulisan seperti ini, itu juga bisa. Atau mau dibikin hurufnya digedein lagi biar bagus, itu juga bisa. Nah, misalnya mau tambah elemen, misalnya oh mau ada lingkaran gitu. Ini bisa klik elemen, terus bisa pilih nih misalnya mau ada gambar bunga. Contohnya ini kan ada, oh misalnya gambar ini deh, flower, ada gambar matahari. Tinggal diklik aja, terus taruh. Nah, seperti itu. Tapi kan nggak kelihatan ya, ini bisa disamarkan, ditransparasi. Misalnya seperti itu. Atau posisinya dipindah ke belakang nih, biar lebih terlihat. Oh. Misalnya seperti ini. Misalnya oh logonya mau kayak gini gitu. Udah selesai kita bikin logo. Cara nyimpannya gimana? Tinggal unduh aja. Unduh. Terus saran saya pakai PNG. Tinggal unduh. Tinggal klik. Kita udah dapat logo kita. Gitu. Jadi sesimpel itu ngebikin logo. Atau misalnya mau desain yang lain. Kita mau coba desain yang lain. Maunya desainnya modelnya yang rada bulat gitu, nggak mau yang kotak. Nah, ini bisa teman-teman pilih nih, banyak pilihannya nih. Misalnya ada logo, contoh nih logo makanan atau fashion baju. Logo fashion nih ada berbagai macam logo fashion yang free yang teman-teman bisa pakai. Contohnya sambil cari-cari yang bagus-bagus nih. Misalnya contoh seperti ini. Wah, ini teman-teman jualan jas nih. Wah, ini dia udah ada pitanya gitu. Misalnya Taylor. Misalnya seperti itu. Men's clothing. Jadi kalau udah selesai tinggal unduh aja gitu. Jadi semudah segampang itu deh bikin logo gitu. Nah, atau ada yang mau bikin buletan kayak gini. Oh, ini enggak kan. Ini juga bisa. Dia misalnya jual pakaian wanita gitu, local beauty gitu. Ini kita tinggal ubah-ubah aja. Terus kalau teman-teman mau unggah uh, video, unggah gambar yang kita udah ambil, misalnya, oh mau ada gambar kitanya nih di logo kita, tinggal unggah, terus unggah media aja. Jadi ngambil dari laptop atau dari handphone. Itu seperti itu. Atau mau tambahkan teks, itu juga bisa. Oh nggak mau teksnya kayak gini kurang bagus, terus mau di belakangnya ada seperti ini gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi tinggal gimana kita mengedit-ngedit ini
sesuka hati kita gitu. Kalau kita pakai Corel Draw sama Photoshop itu susah banget kan. Kayak misalnya, oh harus pakai layer 1, layer 2 dan lain gitu. Nah, kalau ini tinggal drag-drag aja. Atau mau tambahin elemen misalnya sekarang jualan masker. Di sini ada yang tentang COVID juga. Jualan masker, kita cari yang free ya. Jualan masker, oh ada lambang ininya nanti di logonya gitu. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi tinggal ketik di sini aja. Kita maunya kasih logo apa, misalnya logo makanan, misalnya jualan pizza, tinggal drag, taruh, udah selesai. Dan ini nggak memakan waktu sehari 2 hari gitu, dan teman-teman bisa edit sendiri. Tinggal unduh, selesai. Itu buat bikin logo. Tapi di sini teman-teman nggak hanya logo aja. Ini saya pengen cerita yang masalah bikin konten, karena kan teman-teman mungkin ada yang jualan di sosmed. Kadang-kadang butuh updatean di Instagram contohnya. Nah, di sini ada banyak template-nya juga. Ada banyak template-nya, bisa teman-teman edit. Misalnya jualan makanan. Terus nanti fotonya, ini teman-teman tinggal masukin aja dari unggah, tinggal unggah media foto makanan teman-teman semua, tinggal nanti tarik, drag, taruh sini. Terus jadi deh konten buat di sosial media teman-teman tentang makanan. Itu kayak gitu. Karena kan sekarang kalau di sosmed itu kan nggak bisa tuh jualan cuma foto makanan doang, tapi nggak menarik gitu, cuma foto makanan nggak ada tulisan penjelasan tuh, itu kurang menarik. Orang-orang lebih menarik seperti ini. Jadi ini bisa buat teman-teman edit-edit itu kayak gitu. Atau misalnya ini di luar usaha ya, atau mau ngebuat presentasi. Mungkin ada teman-teman nanti mau namanya pitching. Jadi kita mencari investor untuk ngasih dana ke kita, itu biasanya kita butuh pitching, namanya business pitching ke para investor. Ini teman-teman bisa pakai di sini juga. Siapa tahu nanti teman-teman di sini ada yang sedang mencari pendanaan dan mau pitching bisnis gitu. Di sini juga dikasih gimana sih ngebuat presentasi bisnis gitu. Tinggal kita pakai aja template-templatenya, misalnya perkenalan, terus juga isinya apa aja, ini juga ada semua. Jadi tinggal teman-teman copy paste aja, atau siapa aja teman-teman dari tim kalian itu juga bisa masuk seperti ini. Itu seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi nih, misalnya mau promosi di sosmed tapi bikin logo aja nggak bisa, susah, nggak ada yang bisa desainin misalnya gitu, minta tolong teman susah juga gitu. Nah, kita bisa coba sendiri di rumah. Itu seperti itu. Ada yang mau bertanya soal penggunaan Canva? Ayo, yang mau bertanya, bagus sekali nih. Mumpung ada kesempatan, biasanya pelatihan-pelatihan kayak gini berbayar ya, Bu Putri ya? Iya, benar Bu. Ini mumpung free, ayo. Saya juga ada beberapa teman yang udah mulai bisnis logo ya, dan itu mahal, lumayan. Yang saya tahu tuh Bu, satu logo kita ngedesain bisa 100.000, itu paling murah gitu. Kalau bisa bikin Canva, mungkin teman-teman di sini bisa jadi bisnis kan, membuat logo. Iya, betul sekali. Saya mungkin mewakili dari teman-teman ya. Tadi sempat Bu Putri bilang bisa menggunakan handphone juga. Iya benar. Jadi prosedurnya sama ya caranya. Sama. Kalau di handphone itu Bu, dia harus install aplikasinya biasa. Kalau misalnya di Android ada, di iOS juga ada, tinggal ketik Canva aja, nanti dia akan muncul. Nah, nanti pas kita login, itu langsung masuk aja tuh Bu. Kita masukin loginan kita, misalnya kalau udah daftar. Terus caranya sama banget di laptop. Jadi kadang-kadang saya suka bikin konten buat usaha tuh Bu, gak sempet
di laptop nih gitu, karena kan misalnya fotonya dari handphone terus ribet nih pindah-pindahinnya ke laptop, jadi saya ngeditnya dari handphone gitu, itu bisa kayak gitu. Dan satu akun bisa dipakai beberapa aplikasi dalam waktu yang sama ya? Bisa. Jadi kadang-kadang suka ngedit bareng gitu, itu juga bisa. Iya, biasanya kalau lagi joinan bisnis sama teman-teman, bikin poster promosi juga bisa gitu bareng-bareng. Iya, benar, Bu. Ya bagus sekali, ayo teman-teman. Menarik sekali ini materinya. Jarang-jarang ada pelatihan yang bisa kasih kita ide bisnis kan ya. Ada nih Bu, saya sedikit cerita, waktu itu saya sempat ngisi materi di Pagar Alam di Sumatera. Nah, Sumatera di sana Selatan. mereka, iya Sumatera Selatan. Di sana mereka saya ngelihat mereka bikin training, saya datang tapi desain posternya atau desain yang backdropnya itu nggak bagus gitu. Terus kata mereka, iya kita nggak bisa pakai Corel, Photoshop gitu. Mereka bilang seperti itu. Terus saya training masalah penggunaan Canva dan desain ini. Terus sekarang infonya mereka sekarang jualan jasa pembuatan poster. Jadi dapat ide bisnis baru. Iya, jadi mahasiswa-mahasiswa di sana, kebetulan saya di presentasi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam. Jadi mereka bilang usaha sampingan mereka adalah membuat poster sama backdrop itu seperti itu. Dan itu semua mereka gunakan pakai Canva. Itu seperti itu, Bu. Ya, saya juga pernah terima undangan pernikahan dari Canva loh. Jadi buat mahasiswa ya yang mau mengundang dosen-dosennya yang mudah, gampang, bisa langsung upload. Jadi bagus sekali. Jadi teman-teman, kira-kira ada yang masih mau bertanya? Mungkin mudah-mudahan habis ini ada teman-teman mahasiswa atau tadi ada yang cerita bisnis apa sih, masih siswi nih gitu, dananya terbatas. Ini bisa bisnis ini nih, desain poster, desain logo, gitu. Tinggal niatnya aja untuk membuka atau belajar, itu seperti itu. Iya, saya mau tanya juga nih Bu Putri mengenai hak cipta. Kan di sini ada banyak template juga kan ya di Canva. Iya. Nanti kalau misalnya kita menemukan ada kemiripan atau bagaimana, itu baiknya gimana ya? Atau dari template-nya juga kita modifikasi begitu? Iya, jadi saran saya walaupun dia ada template-nya, sebaiknya kita ubah-ubah sedikit. Misalnya waktu itu saya pernah ada mahasiswa saya bikin logo, tapi ternyata pas dia cek di Google, kan Google bisa ngecek pencarian pakai gambar ya Bu ya. Ternyata ada yang mirip gambarnya dia gitu. Terus pada saat itu saya saranin lebih baik diubah sedikit, misalnya warna belakangnya kah atau dikasih lingkaran kah gitu, daripada ubah total, mendingan seperti itu gitu. Jadi lebih baik setelah bikin logo terus di search di Google biar nggak sama, karena kan ada pencarian gambar ya. Iya, karena memang hak cipta ini mahal sekali ya kalau kena kasusnya. Ada yang pernah ada yang pernah kita dengar kayak restoran lele ya, terus digugat sama Starbucks gitu kan, langsung bangkrut gitu semua cabangnya, karena memang hak cipta itu penting sekali diperhatikan. Iya benar. Makanya waktu kita bikin penamaan, logo, sampai dan lainnya, itu kita harus searching di Google. Misalnya searching dulu tuh, itu ada enggak gitu. Jangan sampai misalnya kita jual produk nama mereknya A gitu, ternyata udah banyak yang pakai produk itu. Nanti giliran kita maju, kita bisa kena serang kan sama yang udah lebih lama. Iya, gitu. betul sekali. Jadi emang sebaiknya iya, betul-betul harus hati-hati ya. Baik teman-teman. Iya Bu. Waktu kita tinggal sedikit lagi, ada yang ingin bertanya? Atau mungkin Bu Putri berkenan untuk nanti kalau misalnya ada yang mau private komunikasi? Untuk itu paling saya bisa ke Instagram saya aja sih Bu. Oke, Silakan join Instagram Bu Putri ya. Boleh ditampilkan kali ya? Karena saya mention di chat aja Ibu.
Oh, baik, baik. Terima kasih banyak Bu Putri atas ilmu dan waktunya. Teman-teman masih ada yang mengganjal ingin bertanya? Kalau tidak, saya berikan waktu pada Bu Putri untuk memberikan kesimpulan ya. Kemudian tips-tips mungkin, silakan Ibu Putri. Terima kasih Bu Titia. Jadi saran saya adalah kita harus start usaha dari sekarang. Nggak ada dalam usaha itu misalnya terlalu tua, terlalu muda, itu nggak ada. Kalau emang udah ada niatan buat berwirausaha, langsung start. Kadang-kadang kan banyak di pikiran, oh mau bikin ini, bikin itu, bikin ini, tapi nggak ada actionnya, nggak dilakukan. Akhirnya mungkin ada teman kalian atau orang lain yang udah bikin usaha yang ada di pikiran kalian. Tapi kan di sini bukan siapa yang punya ide duluan, tapi siapa yang udah mulai duluan gitu. Jadi jangan sampai ide-ide yang keren di otak teman-teman semua itu nggak terrealisasikan. Jadi mulai sekarang direalisasikanlah semua ide-ide bisnis itu. Terus jangan takut gagal, karena contohnya KFC deh, dia bisa maju pas udah umurnya sekitar 50-60-an kan. Jadi dan untuk mencapai itu dia udah jatuh bangun gitu. Jadi kalau kita baru gagal sekali terus udah menyerah, itu bukan berwirausaha, itu cuma pengen jualan aja. Jadi tanamkan di mindset kita wirausaha. Jadi jangan jualan ya. Jadi kita harus berwirausaha untuk maju ke depannya. Itu seperti itu. Dan satu lagi, jangan lupa saat berwirausaha yang tadi saya bilang social planner. Jadi saat kita berwirausaha, kita harus ada dampak sosial buat teman-teman kita semua yang kurang. Misalnya dengan mengasihi anak yatim kah, atau misalnya mengasihi orang-orang yang membutuhkan kah. Dari situ akan banyak doa-doa dari teman-teman semua, dari teman-teman yang kita bantu untuk mendoakan usaha kita sehingga lebih maju lagi. Itu seperti itu. Terima kasih Bu Titia. Terima kasih banyak Bu Putri Wulandari. Masya Allah, ini keren banget ya tips-tipsnya juga. Yang penting jangan lupa sama sekitar dan mulai dengan action. Jadi nggak boleh ide saja. Baiklah, saya pikir cukup buat kita hari ini. Mungkin kita akan adakan webinar wirausahaan yang lainnya dengan pelatihan-pelatihan yang lebih aplikasi, lebih mudah dikerjakan. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman. Mari kita tutup kegiatan ini. Oh iya, untuk penanya nanti akan dihubungi langsung oleh panitia untuk door prize-nya ya Bu Hayu ya. Ya, nanti akan dihubungi langsung. Baik, marilah sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf sebagai moderator karena banyak kendala. Terima kasih untuk teman-teman semua peserta dan pembicara dan para panitia. Saya kembalikan kepada Ibu Hayu. Silakan Bu Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi masukan untuk dari narasumber. Kita akhiri ya untuk webinar kali ini. Untuk sertifikat nanti akan saya infokan melalui email ya jika sudah jadi. Kemungkinan dalam waktu 1 minggu akan jadi dikirimkan melalui email masing-masing yang sudah mengisi yang tadi. Oke, sekian dari saya untuk webinar hari ini. Saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.